Kembali lagi kita berjumpa di ibadah sekolah minggu Yosua. Teman-teman sudah siap memuji Tuhan kan? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari terbit matahari. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami sekolah minggu GKKA Donggala, sekolah minggu Yosua boleh beribadah sekolah minggu lagi. Kami menyerahkan semua ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dari pertama sampai selesai, dan ajar kami untuk duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti setiap acara ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau terus memuji Tuhan. Nah, sekarang kita nyanyi pakai gerakan ya. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Puji
kita untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya kita boleh terus setia untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Mari kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Lausulani. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Lausul yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Dia sudah memelihara kita, sempurna adanya pemeliharaan Tuhan bagi kita. Hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sikap doa yang baik, duduk dengan tenang, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semuanya silakan duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Tekun dan Setia Berdoa. Kita akan melihat satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu Daniel. Nah, ketika kita mendengar tentang Daniel, kita pasti teringat cerita tentang Daniel di gua singa. Betul sekali ya. Memang Daniel pernah ada di gua singa. Bagaimana pengalaman Daniel ada di gua singa? Kita akan dengarkan cerita ini. Daniel adalah seorang yang berasal dari suku Yehuda. Dia tinggal di istana, tentunya istana begitu mewah. Mengapa dia harus tinggal di istana? Karena dia bekerja sama raja di istana saat itu. Daniel, Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan dalam hal pengetahuan atau hal yang lain. Daniel ternyata lebih cerdas 10 kali lipat dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Raja sangat menyukai Daniel. Karena apa? Daniel ternyata menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Nah, adik-adik, di dalam masa pemerintahan, Daniel bekerja dengan baik, melakukan tugas dengan baik, membuat teman-teman yang lain merasa iri hati. Wah, jangan-jangan Daniel ini makin disayang oleh raja, sedangkan kita ini bagaimana nantinya? Mereka mau mencari kesalahan daripada Daniel. Mereka cari-cari, apa ya kesalahan Daniel? Kita tahu Daniel ini adalah orang yang baik. Dia tidak pernah bermusuhan dengan pegawai-pegawai yang lain, pejabat-pejabat yang lain. Dia tidak pernah juga korupsi dalam pemerintahan saat itu. Lalu apa yang alasan mereka untuk menjatuhkan Daniel supaya Daniel tidak disuka oleh raja lagi, akan dihukum oleh raja?
raja. Mereka teringat bahwa Daniel itu seorang yang taat beribadah, seorang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Mereka buat satu perintah, surat perintah membawanya kepada raja. Katakan begini kepada raja, kalau tidak mau menyembah raja atau tidak mau bermohon kepada raja, berdoa kepada raja saja, akan dihukum. Dibuatlah surat perintah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Daniel tahu dia pasti akan dihukum. Apakah dia khawatir saat itu? Apakah dia takut saat itu? Tidak, karena dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang ada saat itu. Nah, yang dilakukan oleh Daniel saat itu, dia masuk ke dalam rumah, dia duduk dengan tenang berdoa. Nah, adik-adik, kapan kita harusnya berdoa? Kapan kita mulai harus berdoa? Apakah adik-adik waktu bangun tidur baru berdoa? Atau makan siang, atau makan malam? Atau belajar baru berdoa? Atau bangun tidur? Tidak ya. Dari mulanya kita sudah harus berdoa. Seperti Daniel, bukan saat dia hadapi kesulitan, ketika dia mau dihukum baru dia berdoa. Sudah jauh-jauh dari semula dia waktu muda dia sudah taat beribadah dan berdoa. Nah, Tuhan juga mau ya, sejak kecil sejak kita dapat berbicara, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Karena dengan berdoa kita berbicara kepada Tuhan, walaupun hanya singkat saja. Itulah Daniel, dia dengan setia, dengan tekun datang berdoa kepada Tuhan. Akhirnya dia tetap dihukum karena surat perintah itu katakan kalau tidak menyembah raja, tidak berdoa atas nama raja, akan dihukum. Hukumannya ialah apa? Kalian semua sudah tahu bahwa Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, singa adalah binatang yang buas. Tentunya singa itu suka makan daging ya. Dia dimasukkan Daniel ke dalam gua singa. Bukan cuma satu ekor saja singa pada saat itu. Singa itu mengelilingi Daniel. Nah, Daniel dengan tetap tenang ya. Dia tidak perlu takut karena dia tahu Tuhan Yesus ada di pihaknya. Dia tetap dengan tenang berdoa. Apa yang terjadi saat itu? Tuhan mengirim malaikat untuk menutup mulut daripada singa. Nah, kalau singanya sudah ditutup mulutnya, pastinya sudah tidak dapat menggigit lagi. Jadi, adik-adik, mengapa kita harus berdoa? Ya, karena dengan berdoa kita makin hari makin memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Dan juga di dalam doa kita pasti memperoleh kekuatan, bahkan di dalamnya kita memperoleh sukacita. Begitu juga dengan Daniel saat itu. Ya, ketika diperhadapkan dengan hukuman dan masuk ke dalam gua singa, Daniel dengan tenang, dia yakin dan percaya Tuhan ada di pihaknya. Nah, kalian tahu apa yang terjadi? Daniel tidak terjadi apa-apa. Dia dengan tubuh yang tetap utuh, dia keluar. Akhirnya pada pagi hari ketika raja membuka pintu gua yang ditutup rapat, Daniel dengan tenang akhirnya keluar dengan selamat. Bahkan orang-orang tadi ya, pegawai-pegawai yang lain tadi yang cari-cari alasan, yang memfitnah dia, dimasukkan ke dalam gua singa beserta keluarganya. Nah, adik-adik, bagaimana kita harus datang berdoa kepada Tuhan? Ya, bukan dengan nanti, oh saya masih kecil, saya belum bisa berdoa. Bukan. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mau sujud berdoa kepada Tuhan. Bukan saja nanti kita menghadapi kesulitan baru kita harus berdoa. Ketika kita semua hidup di dalam keadaan aman, lancar di dalam keluarga ataupun di sekolah ataupun di mana saja, kita tetap harus berdoa. Seperti Daniel tadinya ya, dengan tekun, dengan setia dia mau berdoa kepada Tuhan. Di dalam kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 15, nanti kalian akan buka, baca di rumah ya. Langsung menekankan di dalam Daniel 6 ayat 11. Di situ kita melihat bagaimana Daniel dengan tekun setia berdoa kepada Tuhan, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Jadi, kapannya kita harus berdoa kepada Tuhan? Setiap saat,
dalam keadaan baik, dalam keadaan lancar, dalam keadaan susah atau sulit pun kita tetap harus datang kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena dengan berdoa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Bahkan di dalam doa kita memperoleh kekuatan dan sukacita. Dan bagaimana kita harus datang berdoa? Seperti Daniel ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan. Jadi kita harus berdoa datang dengan hati yang penuh kerendahan hati, ya. Tidak perlu harus panjang-panjang doanya, karena ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar seperti tokoh yang bernama Daniel. Ketika dia aman dan lancar, ketika dia mengalami juga kesulitan, dia tetap tekun setia berdoa, rajin dan sungguh-sungguh dan taat berdoa. Marilah kita belajar seperti seorang tokoh yang bernama Daniel, dan kita yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna bagi kita, anak-anaknya yang selalu datang dan tekun setia berdoa kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga Tuhan, kami boleh belajar seperti seorang Daniel. Kami mau juga setiap saat untuk datang berbicara kepada Engkau, berdoa kepada Engkau Tuhan. Karena di dalam doa kami boleh memperoleh kekuatan dan hubungan yang dekat kepada Engkau. Kami memiliki kerendahan hati juga untuk datang sujud kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini juga langsung memberikan satu ayat hafalan buat kita semua, baik kelas kecil, kelas tengah maupun kelas besar, bisa menghafalnya karena cukup singkat saja. Mari kita sebut bersama-sama ya. 1 kita baca dulu nama kitabnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, itulah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Kemudian kita mempunyai aktivitas yang harus kita kerjakan. Nah, kalian perlu menempel tangan kalian pada kertas yang putih, kemudian kalian gunting nantinya ya, berbentuk demikian. Dan di atasnya kita akan tulis 5 jari ketika doa. Jari, ibu jari di situ kita memuji Tuhan. Kemudian telunjuk kita mengaku dosa kita. Kemudian jari tengah di situ kita bersyukur, dan jari manis kita berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk teman kita, gereja kita, dan yang lainnya. Yang kelima, kelingking, kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk papa mama kita, koko, cece, akong dan ama, dan orang-orang yang ada dalam rumah. Nah, ketika petunjuk ini kita lihat, kemudian kita gantungkan di mana saja kalian sering, mungkin di kamar atau di tempat kalian belajar. Ketika kalian ingat ini, kalian harus berdoa apa? Kalian melihat jari kalian. Ketika kalian sudah doakan semua ini ya, kalian harus tutup dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Biarlah aktivitas ini dapat mengingatkan adik-adik semuanya untuk lebih tekun setia berdoa kepada Tuhan. Amin. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita sebagai anak Tuhan harus berani tampil beda. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian berani tampil beda. Sambil pakai gerakan ya.
angkat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami sudah sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.